Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang berbahagia, selamat bertemu kembali di kuliah generator uap. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pembakaran bahan bakar ya, bagian yang pertama. Nah, yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah reaksi pembakaran, perhitungan kebutuhan udara pembakaran, dan excess air. Selamat mengikuti. Sebagaimana kita ketahui bahwa ketel uap itu membutuhkan kalor pada temperatur yang cukup untuk memproduksi uap. Nah, untuk memenuhi kalor ini biasanya bahan bakar fosil dibakar langsung di dalam ruang bakar ketel uap. Walaupun mungkin juga dapat digunakan sumber kalor yang lain ya. Nah, proses pembakaran itu adalah reaksi oksidasi terhadap unsur-unsur penyusun bahan bakar dan ada pemicunya. Nah, elemen bahan bakar fosil yang signifikan itu adalah karbon, hidrogen, dan sulfur. Namun sulfur ini mempunyai efek samping, yaitu merupakan kontributor utama dalam hal penyebab korosi dan polusi. Nah, reaksi-reaksi proses pembakaran sempurna adalah sebagai berikut ya. Kita lihat di slide ini. Unsur C ya, untuk unsur C itu C ditambah O2 atau beroksidasi itu akan menjadi CO2 dan akan menghasilkan kalor. Jadi ada produk kalor yang kita harapkan. Kemudian unsur H itu 4H ditambah O2 itu menjadi 2H2O. Ini uap air ya, plus kalor. Atau dapat juga ditulis 2H2 ditambah O2 itu menjadi 2H2O. Kemudian unsur S atau sulfur, S ditambah O2 menjadi SO2 ditambah dengan kalor. Nah, untuk bahan bakar gas perhitungannya lebih simpel atau lebih sederhana jika dilakukan dengan berbasis mol, di mana analisisnya biasanya dinyatakan dalam persen volume. Ya, ini contohnya ini. Nah, ini tabel reaksi pembakaran yang dilengkapi dengan kalor yang dihasilkan dari masing-masing proses pembakaran. Untuk bahan bakar padat dan cair, analisis ultimate dihitung dan disajikan berdasarkan basis massa ya. Tabel 3 ini menunjukkan produk pembakaran dan kebutuhan udara secara teoritis. Ini. Kemudian tabel 4 ini memberikan informasi tentang persentase oksigen dan nitrogen sebagai komponen dari udara ya, baik berdasarkan volume maupun beratnya. Jadi ini adalah persentase ya dari oksigen dan nitrogen di dalam udara. Nah, berikut ini akan kita bahas ya, contoh soal. Soalnya seperti ini. Hitunglah kebutuhan teoritis oksigen untuk membakar sempurna bahan bakar padat dengan komposisi ya, komposisinya dalam persen berat. Ini ya, ini bahan bakarnya itu komposisinya ini. C 78%, H2 14%, S-nya 2%, O2 2%, dan abu di dalam bahan bakar itu 4%. Ini persentase berat. Nah, penyelesaiannya, ini kita tuliskan dulu ya, reaksi-reaksi yang terjadi pada C, pada H2, dan pada S. Nah, ini saya jelaskan sedikit di sini ya, ini contoh aja, nanti yang lain sama. C ditambah O2 menjadi CO2. C itu 12 ya, jadi kalau kita ambil misalnya dalam bahan bakar itu 100 kg gitu, maka 12 kg C kalau ditambah dengan 32 kg O2 itu 32 kg ya, 32 ya.
berat molekulnya dikalikan 32 kg O2, maka akan menjadi 44 kg CO2. Nah, di dalam bahan bakar itu C-nya itu tidak 12 tapi 78. Maka kalau C-nya 78, butuh O2-nya berapa? O2-nya ya 78 per 12 dikalikan 32, jadi 208 kg O2 akan menjadi 286 kg CO2. Nah, ini sama ya untuk H2 dan S-nya itu sama seperti itu. Ya, sama seperti itu. Kemudian jumlah oksigen yang melakukan reaksi pembakaran terhadap 100 kg bahan bakar, ya ini dijumlahkan aja dari hasil tadi ya, kebutuhan tadi yang 78 kg C tadi. Kemudian ini untuk H-nya, ini kita jumlahkan, ketemunya 322. Nah, kemudian karena di dalam 100 kg bahan bakar itu sudah mengandung 2 kg oksigen, maka kebutuhan oksigen teoritis untuk membakar sempurna 100 kg bahan bakar bukan 322 kg, tetapi 320 kg ya, karena dikurangi 2 kg yang oksigen yang sudah ada di bahan bakar. Nah, sehingga kebutuhan teoritis oksigennya adalah 3,2 kg oksigen per 1 kg bahan bakar. Nah, misalkan O2 teoritis itu kita tuliskan atau kita sebut dengan OXT ya, oksigen teoritis. Kebutuhan udara kering teoritis itu kita sebut dengan UDKT. Maka UDKT itu adalah 100 per 23 dikalikan OXT ya, kilogram per kilogram bahan bakar. Kenapa kok per 23? Karena di dalam udara itu oksigen itu hanya 23% saja. Nah, kalau di dalam udara itu juga ada kelembaban sebesar Z, maka kebutuhan teoritis udara adalah UDKT sama dengan 100 ditambah Z dibagi 100 dikalikan UDKT, atau ini ya, ini hasil akhirnya ini. Nah, pada proses pembakaran, udara yang diberikan itu seringkali lebih besar dari kebutuhan teoritisnya. Hal ini dimaksudkan untuk apa? Untuk menjamin terjadinya pembakaran yang sempurna. Jadi ada cadangan ya, ada cadangannya. Gitu. Nah, udara lebih yang diberikan pada proses pembakaran itu disebut dengan excess air, yang sering diberi notasi alfa. Ini satuannya persen ya, maka kebutuhan udaranya UD itu sama dengan 100 ditambah alfa dibagi 100 ya, dikalikan kebutuhan tadi. Nah, besarnya excess air ini tergantung pada sistem pembakaran dan macam bahan bakarnya. Nah, ini tabelnya. Ini bahan bakarnya apa gitu ya. Kemudian tipe furnace-nya seperti apa, maka ini excess air-nya. Nah, sebelah kanan ini lanjutannya ini ya. Lanjutannya. Ya, ini tabel excess air. Nah, demikian tadi kita telah mendiskusikan mengenai pembakaran bahan bakar bagian yang pertama. Terima kasih Anda sekalian telah mengikuti dengan tekun dan runtut. Insya Allah kita akan bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.